Nah, jadi di rumah itu kita ada kelambu kuning gitu, Om Hao. Kelambu kuning kecil. Kalau kata mama sih sekarang aku udah nanya ya, karena udah berdamai dengan masa lalu, itu tuh buat apa sih gitu. Ternyata itu tuh simbol kalau kita tuh keturunan siapa gitu. Nah, dengan adanya simbol itu akhirnya leluhur kita itu tuh bakal tahu, oh ini nih anak cucu aku gitu, dan aku bakal ngejagain dia. Iya Mbak, dan ini ngomong-ngomong ya, mungkin bisa dipakai sekarang untuk itu gitu, mumpung saya dampingi ya. Gimana? Nanti ngalir aja ceritanya. Apakah itu Saranjana, apa yang diketahui, dan penggambarannya itu seperti apa Mbak? Kalau boleh. Mungkin kalau Saranjana tuh udah jadi kota gaib di antara kota gaib yang lain di Indonesia yang paling terkenal ya menurut aku. Iya. Selain itu Dewintira juga yang terkenal di gitu. Sulawesi. Padahal kan banyak ya kota gaib ya, nggak cuma 2 itu. Nah, Saranjana itu singkatnya ya dipercaya oleh masyarakat kita itu adalah kota yang sifatnya gaib dihuni sama jin, tapi kebanyakan percaya itu jin muslim. Dan itu lokasinya di sebuah pulau kecil di bawah Pulau Kalimantan yang gede, itu termasuk administrasi Kabupaten Kota Baru. Dipercaya satu pulau kecil itu 2 dimensi nih dengan yang gaib, sedangkan secara realita itu kan daerah kecil. Jadi tidak ada pembangunan infrastruktur yang sebagus kota besar. Taruhlah seperti Jakarta gitu kan. Di sini banyak gedung pencakar langit, terus juga ada flyover, ada MRT segala macam. Nah, kalau kita di sana ke Kota Baru ya itu daerah biasa gitu, daerah yang bisa dibilang cukup terpencil ya gitu. Apalagi ada di bawahnya lagi dari pulau itu, jadi paling tenggara dari Kalimantan, ujung banget. Nah, itu tuh ada namanya Gunung Saranjana. Jadi emang udah dikenal sama masyarakat dari zaman dulu, Gunung Saranjana namanya. Bentuknya bukit tapi di pinggir pantai. Di sanalah dipercaya menjadi pusat kotanya, dan di situ ada gerbangnya. Nah, kemarin aku ke sana tuh, Om Hao, karena kan aku mau riset buat nulis buku ya. Jadi tulisan di buku aku itu mencakup jurnal perjalanan aku. Yang selama ini banyak ya udah yang bahas Saranjana, baik itu di YouTube, di media berita, di sosmed lain gitu. Tapi menurut aku cukup berulang gitu loh. Misalnya apa sih Saranjana, kejadian seperti pengiriman alat-alat berat, terus barang-barang mewah, kesaksian orang yang konser di sana, seperti itu saja gitu loh. Aku penasaran nih kalau misalnya aku datang ke sana langsung, kira-kira aku dapat akses nggak, dapat cerita yang berbeda gitu. Aku penasaran, emang bahasa yang digunakan apa sih? Sistem pemerintahannya seperti apa sih? Terus ada nggak sih aturan antara dunia manusia sama dunia gaib di sana? Kalau misalnya nih mereka menikah, itu gimana tuh gitu. Aku penasaran hal-hal yang kayak gitu. Datanglah aku ke sana kemarin, dan aku datangnya cuma bawa kamera doang. Pasti nggak bawa apa-apa gitu. Bawa kamera doang sama mikrofon gitu kan. Tapi alhamdulillah sangat dipermudah, dan cukup banyak sih yang mengagetkan aku. Awalnya aku nggak expect ya Om Ha kalau ternyata Saranjana itu masih berkaitan dengan kerajaan Banjar. Jujur aku nggak tahu, karena aku nggak sedalam itu kan nyari tahu. Karena aku pikir karena itu tuh pulau tersendiri dan kebanyakan dihuni sama suku pendatang, suku Mandar, suku Bugis. Ya aku pikir itu tuh kayak urban legend yang muncul dari kehidupan mereka gitu, kehidupan bermasyarakat mereka. Nah, ternyata itu tuh ada kaitannya dengan prahara kerajaan Banjar di zaman dulu. Tapi itu pun jawabannya baru kutemukan ketika aku wawancara sejarawan Banjar. Nah, waktu aku kesana sama si juru kunci, dia bilang nih, kamu tuh ada kaitannya dengan Saranjana gitu. Terus aku kayak, hah? Kaitan gimana gitu kan? Di mana gitu? Katanya kamu cucunya gitu kan. Oh, aku nggak ngerti sih saat itu. Ya setelah 1 minggu kemudian barulah ketika dapat cerita dari sejarawan tadi, aku baru bisa tuh kayak, tapi ini cuman kayak teoriku doang ya, aku nggak tahu aslinya. Mungkin Om Ho bisa ngasih tahu aku nih, karena dari cerita sejarawan akhirnya, oh memang benar dulu Kabupaten Kota Baru itu memang salah satunya daerah kerajaan Banjar, dan ada perahara lah antar calon pemilik tahta gitu, antar satu sama lain gitu sih. Terus juga Saranjana, ya aku rasa sih warga di sana tuh udah kayak berdamai aja sama warga
goibnya di sana. Mereka udah kayak nggak takut atau gimana. Walaupun di zaman dulu mereka ngakuin kita nggak boleh ngomongin Saranjana sembarangan, apalagi orang yang tidak tinggal di sana yang mengalami gitu. Jadi nggak boleh tuh ngomong sembarangan. Kalau kita kan sekarang era sosmed ya, denger-denger bisa cerita kembali kan gitu, bebas kan. Kalau zaman dulu warganya nggak bisa. Kalau kamu nggak ngalamin langsung atau jadi saksi mata atau ada keluarga dekat, nggak boleh ngomongin, tabu banget dulu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kayaknya. Terus juga Saranjana akhirnya menurut aku sih jadi daya tarik tersendiri juga sih buat Kalimantan Selatan ya. Kayak orang mungkin tahu Kalimantan Selatan akhirnya karena Saranjana. Dan yang menjadi menarik, apakah Saranjana sewah itu? Karena kan jadi cerita-cerita kayak wow super megah gitu loh. Nah itu yang aku cari tahu. Karena sebenarnya menurut aku ya Jomplangnya itu tadi realita itu daerah kecil. Sedangkan di sana ada, anggaplah kayak ada Jakarta di sana gitu. Jadi kan orang pasti merasa kayak wah banget gitu sih Om Hao. Ya kalau yang kemarin foto itu Mbak, yang sempat viral. Oh ya itu adalah, jadi aku suatu pagi itu di chat sama teman aku, dia orang sana, orang gini kita coba lihat gitu kan. Oh ada apa nih kataku. Oh ini ada foto Saranjana gitu kan, dipercaya sama warga di situ. Itu belum viral tuh di sosmed, masih kita doang di daerah. Ya? Terus aku bilang, oh nanti dulu deh gitu. Sekitar besoknya, mau nggak aku hubungi langsung karena kenal kan. Itu Dokter Devi namanya gitu. Ya udah singkat cerita aku omongin, oke, kita langsung Zoom ya. Dan kata beliau sih itu fotonya tidak diedit sama sekali gitu. Jadi memang sebegitu adanya. Tapi kan ada pendapat dari fotografer yang ahli fotografi gitu tuh kayak shutter speed lah apalah, cahaya segala macam. Tapi itu memang lokasinya itu di Bukit Mamake. Jadi salah satu destinasi wisata yang terkenal, dia agak naik ke atas bukit. Di sana tuh ada jembatan kayak sky bridge gitu. Belakangnya itu kita bisa lihat hutan, perkotaan, rumah penduduk, kota kecil aja, baru laut. Nah di belakang laut itu tuh banyak cahaya-cahaya kayak kalau malam karena ada bagang. Jadi bagang itu adalah alat nelayan mencari ikan. Jadi memang ada cahaya-cahaya itu. Cuman kan di foto itu ada dua kan, beda sepersekian detik. Satunya normal, satunya itu ada penampakan yang kayak seperti kota itu. Ya. Terus di belakang itu juga ada kayak jalan gitu kan. Jadi kayak ada jalan terus kayak, nah gitu sih. Kalau warga di sana ya pasti mengaitkan ya udah Saranjana gitu, karena katanya di Kota Baru ya udah sebiasa itu, mereka sesering itu bersentuhan dengan hal yang berbau Saranjana gitu. Itu berarti termasuk warga ya? Warga sih yang di Saranjana, warga penghuni kota yang itu berinteraksi Mbak dengan warga lokal? Berinteraksi mereka, tapi tetap gambarannya wujudnya seperti manusia biasa kalau yang pernah bercerita gitu? Pernah bercerita sih seperti manusia biasa. Cuman emang ada beda. Ini Mbak ada ya? Filternya nggak ada. Oh ya. Tapi ini Mbak maaf, mereka ketika berbelanja atau bahasa menggunakan bahasa apa atau mata uang apa Mbak? Sama juga seperti kita? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar ya? Kebanyakan, tapi ada juga sih bahasa lain. Untuk detail sih saya coba mendetailkan di buku itu tuh nanti kayak apa-apanya gitu. Berarti memang benar apa adanya ya di sana ya? Warga tuh di sana saya nanya juga kan secara random, kan ada narasumber yang bercerita langsung. Tapi saya juga ke alun-alun kota, jadi kita datengin tuh orang-orang random. Nah tanya tahu nggak Saranjana, semuanya bilang tahu dan emang ada di Saranjana. Tapi ketika dikunjungi ke daerah itu juga hutan itu Mbak, pantai atau? Itu kayak daerah pesisir gitu loh Om. Berarti pesisir ini ya, pantai sama hutan jadi sebelahan laut gitu ya? Iya benar. Jadi ini satu pulau, terus ibu kotanya di pinggiran sini, sini pesisir laut kan. Nah di sini gunung nih di tengah-tengah. Nah tapi juga di sini ada juga nih pemukiman desa-desanya. Iya. Nah ini kan juga selain kota gaib ya, di Borneo sendiri itu kan terkenal dengan mitologi airnya. Iya. Ya. Kalau tentang siluman buaya itu seperti apa Mbak? Gitu. Sedikit cerita. Iya. Karena saya juga waktu ke Kalimantan Timur juga pernah pengalaman tentang ini. Gitu sampai saya 2 kali ya jadi bermain buaya. Ketika saya ke Bangka waktu itu,
dan juga ke Kalimantan Timur, itu kan biasanya kalau di Bangka itu yang membedakan kan kalau sana timah Mbak, bekas TI itu bekas timah itu. Kalau yang di Kalimantan itu kan rawa. Jadi kalau ngelihat ada yang terapung itu dilempar. Kalau dia diam aja berarti kayu. Tapi kalau kemudian turun itu kita harus lari karena ternyata dia ngejarnya kan dari bawah ya. Itu mainan buaya. Serem banget ya. Dan itu menurut Mbak Gina gimana Mbak tentang buaya? Ya. Jadi memang Om Ha kalau di Kalimantan itu warganya identik dengan sungai. Jadi terutama ya masyarakat Banjar itu menyukai hidup di pinggiran sungai. Oleh karena itu kan mitologi tumbuhlah di situ kan, ketumbuh dari budaya masyarakat gitu. Jadi banyaklah makhluk-makhluk yang dipercaya menghuni sungai. Ada ular, ada buaya. Nah, yang paling bisa dibilang sangat santer di masyarakat itu adalah buaya tapi yang goib. Kita nyebutnya inguan. Inguan itu peliharaan. Ingun kalau di Jawa. Ingun. Jadi ingun gitu. Nah, jadi di zaman dulu Kalimantan itu kan suku Dayak ya, tapi banyak juga subsuku. Terus juga mereka itu kan tinggalnya tidak satu wilayah gitu loh, tapi kayak ada teritorial masing-masing. Akhirnya banyaklah ilmu-ilmu yang berkembang sebagai pertahanan diri gitu, untuk mempertahankan keamanan. Jadi orang zaman dulu tuh singkat cerita makin generasi-generasi tuh banyak yang memakai ilmu-ilmu tertentu, termasuk yang bersifat mistis. Ada yang kekebalan, ada yang punya di sini sebutnya hodam gitu ya. Ada yang peliharaan secara gaib, termasuk buaya. Orang zaman dulu kayak kakek nenek buyut kita lah di atas itu memelihara buaya, ada yang buaya putih, ada ular gitu. Dan itu dianggap sebagai karena dipelihara ya mereka lah yang menjaga keluarga itu gitu. Biasanya dianggap menghuni di rumah itu atau di sekitaran sungai. Kenapa di sungai ya? Karena masyarakatnya tinggalnya di situ, di sungai. Nah, buaya ini yang di inguan tadi, peliharaan tadi, ketika misalnya si nenek atau si kakek udah meninggal, maka akan diturunkan kepada anaknya dan seterusnya untuk memelihara. Contohnya seperti apa? Ya seperti aku bilang, seperti simbol mereka misalnya ada kegiatan acara itu kelambu kuning. Nah, kelambu kuning tadi tuh sebagai simbol, atau salah satunya misalnya dia nih simbol keturunan sini, terus ini ya inguannya yang mana gitu, jadi dia tahu. Atau misalnya ada harus melakukan ritual tertentu dalam satu periode, kalau misalnya nggak dilakukan konon katanya akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk keluarga itu. Ada satu contoh keluarga teman aku, ini baru-baru aja. Jadi konon katanya keluarga mereka itu kakek nenek buyutnya tuh punya inguan buaya tadi, buaya siluman tadi. Tapi karena zaman semakin maju, jadi generasi sekarang tuh udah nggak tahu kan, dan tidak merasa perlu untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Akhirnya terabaikan nih si buaya siluman tadi. Nah, karena dia itu bete, ya bisa dibilang capernya, bikin salah satu anggota itu tuh sakit. Nah gitu, misalnya sakit apa gitu, ada sakit kanker, ada juga misalnya nggak bisa menikah gitu. Itu juga ada sih di keluarga aku tuh kayak cerita kayak gitu, oh dia nggak bisa nikah atau apa ini karena kayak misalnya tante aku ya, tapi nah di keluarga besar, bukan tante secara langsung gitu, yang ada kenalan aku lah gitu. Salah satu yang bikin dia susah nikah tuh karena hal-hal kayak gitu. Di belakang ini nggak suka, nggak ngizinin gitu-gitu. Jadi memang itu tuh buayanya yang dipelihara dari turun temurun gitu. Itu kalau buaya yang siluman yang gaib gitu. Kalau misalnya buaya yang bener-bener di sungainya juga ada sih. Itu kan memang buaya yang fisik alami yang memang hewan nyata gitu. Gitu sih Om. Nah ini tentang sungai itu kan itu banyak banget ya Mbak ya. Salah satunya hantu suluh itu seperti apa Mbak? Yang itu kalau kan karena biasanya tinggalnya di bantaran sungai ya, tapi memang sudah jadi hukum budaya ataupun produk budaya ya. Ini yang kadang terkesan menakutkan itu ya Mbak ya. Kalau itu ceritanya seperti apa Mbak? Kalau hantu suluh itu pertama kali dengar aku waktu kecil, waktu SD. Jadi kan rumah aku itu kataku
dekat dengan persawahan. Nah, hantu suluh itu identiknya dengan sawah-sawah biasanya atau hutan. Jadi kalau masyarakat Banjar itu sering tinggal di bantaran sungai, tapi ada juga kok yang nggak dekat sungai. Walaupun di bantaran sungai, tapi kan ada persawahan. Di malam hari, jika ada cahaya lampu atau itu obor dari jauh, biasa orang tua tuh bakal bilang hati-hati itu jangan-jangan hantu suluh. Oh, sebentar Mbak. Berarti kalau di Jawa ini seperti kemamang. Kemamang kayak ya namanya. Obor ya? Iya, kayak itu gitu. Itu bisa menggandakan diri nggak Mbak? Bisa Nah, jadi banyak nggak? Dulu aku pernah di depan rumah, jadi kan rumah aku itu nggak ada sawah tadi kan. Kita ngobrol-ngobrol malam sama adik aku, terus ada cahaya gitu di seberang jauh. Terus sama aku bilang, adik-adik tuh hantu suluh, cepet masuk rumah gitu. Terus aku bertanya-tanya, emang hantu suluh itu apa? Nah, hantu suluh itu sebenarnya dia tidak menyerang, dia tidak akan menyakiti kita sepengetahuan aku ya. Secara fisik nggak menyakiti ya? Karena kalau kita deketin, dia justru menjauh. Oh gitu. Oh, menjaga jarak. Jaga jarak. Iya, jadi misalnya cahayanya di sini ya. Kita penasaran nih, kita di sini. Apaan tuh? Dia makin jauh. Jadi nggak bakal kejar. Tapi serupa dengan obor itu, Mbak? Iya, cahaya. Oh. Padahal kita nggak tahu ya di malam hari apakah itu orang lagi nyari kodok, nyari ikan gitu. Tapi kepercayaan masyarakat ya mungkin buat orang lebih berhati-hati di malam hari nggak keluar rumah, yaitu hantu suluh gitu. Emang kalau bahasa di Jawa nyuluh atau suluh itu mencari ini Mbak, nyari ikan malam hari di sungai itu. Atau di sawah. Iya betul. Bawa obor kalau orang bener. Makanya hantu suluh namanya. Hantu suluh ya. Yang membedakan kalau ke mamang ya, itu dia seperti obor tapi bisa menggandakan diri. Jadi banyak itu. Tapi memang sekarang masuk dalam spesies hantu langka karena tergerusnya ini hutan atau ladang atau sawah yang sudah jadi pemukiman gitu. Tapi bisa menyakiti nggak ke mamang itu? Kalau setahu saya sih tidak juga, kecuali Banaspati ya, yang bola api. Nah, ini ngomong-ngomong tentang bola api ini, kalau di Jawa kan terkenal ketika melihat bola api itu berarti untuk mengirimkan ilmu hitam dalam jenis santet, teluh atau guna-guna. Nah, ini kan yang kadang menjadi pertanyaan dan menakutkan ya. Kalau santet tanah Borneo itu pernah mendengar Mbak? Pernah. Itu seperti apa Mbak karakteristiknya? Karena katanya saya dulu pun juga dikasih tahu gitu. Kalau nanti ke Borneo gitu, ke Kalimantan, di tengah hutan ada perempuan cantik putih gitu, maaf ya bukan apa, tapi jangan dideketin atau jangan dilihat matanya atau dideketin. Kenapa? Nanti kalau suka kemudian ada hubungan asmara atau apa, kalau dikhianati ya atau ditinggal pulang ke tanah Jawa nggak bisa gitu, nanti balik lagi, atau yang sudah ada di Borneo itu nggak bisa pulang ke Jawa gitu. Ya memang kalau di sana kan kesejahteraan lumayan tinggi ya, itu tambang gitu ya, minyak, hutan gitu. Tapi sempat ada beberapa yang mengasih tahu gitu sih Mbak, termasuk yang mungkin karakteristiknya kan berbeda dengan di tanah Jawa ya. Bahkan ada beberapa anggota tubuh itu yang bisa berpindah gitu, posisinya ada di mana gitu. Itu menurut Mbak Gina gimana Mbak? Ya, sebelum nanti kita satu pertanyaan lagi, saya masih penasaran. Sebelum nanti saya ingin bercerita sewaktu di Borneo seperti apa. Gitu. Ini sering banget aku ditanya sama di Jakarta. Jadi ketika orang nanya dari mana gitu kan, aslinya Kalimantan. Wah, Kalimantan, bener nggak sih kalau ke sana tuh bisa pindah titiknya? Saya perhalus tadi bahasanya. Karena itu mungkin orang Kalimantan yang tinggal di Pulau Jawa dan dipertanyakan soal itu mungkin udah sering lah ya, kayak aku udah cuman kayak gimana ya aku jawabnya gitu. Aku nggak bisa bilang apakah itu benar ataukah tidak, juga nggak bisa, karena memang setiap daerah kan punya ilmu magicnya sendiri kan, Kak. Termasuk juga di Kalimantan. Tapi benar kata Om Hao, biasanya memang penyebab dari ilmu magic itu bekerja karena ada rasa sakit hati yang misalnya dikecewakan atau ditinggal dendam. Makanya kan diwanti-wanti jangan mainin hati cewek Kalimantan gitu. Maksudnya nggak di daerah manapun juga seperti itu ya. Tapi mungkin karena kita, terutama yang suku Dayak ya, karena suku Dayak ini kan masih banyak tadi sub-sub suku, dan memang sebagiannya itu masih kepercayaan leluhur. Jadi mereka masih menggunakan ada ritual-ritualnya gitu kan. Siapa kita nggak tahu ya, maksudnya nggak cuma orang Dayak tapi juga orang Jawa segala macam, kalau udah sakit hati, saking sakit hatinya dendam,
bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bersifat, apakah itu mirip dengan santet di Jawa? Ya bisa dibilang sejenis, tapi mungkin mekanismenya aja beda. Aku ada beberapa kali dapat cerita dan ini dia meyakinkan itu beneran terjadi karena kakak aku gitu. Ini teman saya, aku loh saksinya gitu. Dan memang ada beberapa sama, selalu masalahnya mereka mempermainkan perasaan. Jadi mereka ke Kalimantan, misalnya kan datang ke sana pekerja tambang, yang sifatnya hanya sebentar di sana, mungkin beberapa bulan, atau kontraktor. Di sana ngeliat cewek, cantik nih gitu, deket, padahal di Jawa punya istri misalnya, kan salah kamu gitu. Terus baliklah ke Jawa, padahal si cewek udah baper nih gitu. Gimana nih pertanggungjawaban kamu setelah memainkan perasaan saya gitu. Nah mungkin karena nggak mau lepas si cowoknya, ya udah dibikinlah seperti itu. Ada juga kasusnya sampai ditawarin, udah tinggal di sini aja, nanti dikasih sawah, lahan segini, tapi tinggalnya di sini gitu, di desa ini. Kalau enggak, pas balik ternyata dia ngelihat alat kelamin bawahnya tuh pindah ke sini gitu. Tapi ketika dibawa ke psikolog di sini, tetap di sini, tapi itu pikirannya dia. Cara sugesti ya Mbak? Sugesti. Jadi dia ngeliat, nggak ada, aku nggak punya, mana nih, kok nggak ada gitu kan. Tapi orang-orang saudaranya tuh dia sampai ngasih lihat gitu loh, hilang gitu, nggak ada, dibawalah ke psikolog. Tapi dia merasa ada di sini gitu. Tapi kalau udah pas dicobalah berobat gitu kan, secara ke psikolog psikiater, nggak bisa, coba berobat ke dukun di sini lah ya. Ini kena santetnya mungkin lah ya, santet Kalimantan. Kalau misalnya kayak gini harus balik ke Kalimantan karena hanya mereka. Sebenarnya bisa dicabut kalau misalnya orangnya maafin, kayak maafin, oh ya udah nggak apa-apa, berdamai, akan normal kembali. Terus ada juga yang bilang kalau udah ke Kalimantan nanti nggak bisa pulang karena lupa. Sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin karena udah nyaman ya di sana, udah sejahtera, atau juga faktornya tiket pesawat mahal ya. Jadi nggak balik-balik bisa juga tuh penyebabnya. Ya atau mungkin bisa emang dibikin lupa, karena saya juga nggak tahu ya terkait ilmu-ilmu seperti itu, dalamnya tuh seperti apa, sekuat apa. Kalau yang saya dengar juga terkait dengan santet itu ada namanya, istilahnya kita tuh karangmaya. Pernah dengar nggak? Belum. Karangmaya. Nah itu, kalau itu santetnya memang bertujuan untuk membunuh Om Hao. Oh, mematikan. Mematikan. Jadi memang ini cerita dari mama ya. Kalau dulu tuh namanya aku di kabupaten ya, tinggal waktu kecil. Jadi kalau misalnya ada orang berantem tuh, jadi ada daerah-daerah tertentu yang kayak stereotip, nggak semua orang stereotip. Ini orangnya panasan gitu, orang-orang sini tuh orangnya panasan. Kalau berantem bisa bacokan gitu, atau lu ya macam-macam gue parangmaya, ibaratnya kayak gitu, gue santet lu gitu. Udah omongan sehari-hari. Nah, otomatis banyak juga tuh orang-orang yang ngalamin sakit misterius secara gaib, dan katanya itu adalah korban parangmaya. Dan lama-kelamaan ada yang bisa langsung mati, meninggal, ada juga yang sakit dulu baru meninggal. Tapi tujuannya memang mematikan. Metodenya pun beda-beda. Jadi setiap balian atau dukunnya itu punya apa ya, teknikalnya yang berbeda-beda gitu. Kalau aku dengar dari mama ya, kita kebanyakan hal-hal yang berbau mitologi itu dari lisan. Jadi emang sedikit literaturnya. Kayak oral history gitu ya Mbak ya? Kebanyakan tuh jadi cerita-cerita doang. Ada misalnya, biasanya tuh pakai mantra gitu loh, kayak diucapin. Ada yang perlu ritual, semakin besar yang harus ditebus, korbannya itu tumbal semakin besar, itu membutuhkan ritual semakin besar. Dan yang pelaku ini pun dia harus mengorbankan sesuatu sebagai penebusan itu gitu. Ada juga yang udah ilmunya dia ngambil ilalang, tahu kan ilalang? Yeah. Nah, ilalang kayak gitu, terus dibacain mantra, dicip kayak gini, nanti ilalang itu akan balik, tapi ada darah, berarti udah mati karena ilalang tadi terbang menembus jantung, mematikan si mangsa. Biasanya tuh cuman yang aku tahu ya, ini kayak butuh namanya siapa, bin atau bintinya apa, terus kebayang orangnya tuh yang mana gitu. Macam-macam, ya itu macam-macam sih. Itu kalau sisi black magicnya. Tapi ada juga magic yang bersifat kayak ritual, misalnya kayak di sini aruh gitu ya, nggak sih, kayak sesembahan apa, rasa syukur, sesaji, rasa syukur misalnya, ya kayak gitu-gitu juga banyak di Kalimantan, suku-suku Dayak yang masih melakukan hal itu. Misalnya panen banyak tahun ini, kayak gini-gini untuk perlindungan juga ada yang seperti itu. Sekarang sih balik lagi ke manusianya, mau memakai magic untuk apa, apakah hal yang positif atau yang negatif kan?
seperti halnya magic itu kan bisa putih, bisa hitam, jadi seperti pisau. Gitu. Nah, untuk pertanyaan Mbak, ini yang paling terkenal ya dari tanah Borneo, nih, kisah tanah Borneo nih. Kuyang, Mbak. Apakah di Kalimantan Selatan itu juga ada? Karena sewaktu saya di Kalimantan Timur dan waktu itu 2 kali ke sana, itu sedang santer, gitu. Dan memang waktu saya ke sana pun kalau nanti mau lihat gitu ke pasar, kadang belanja katanya gitu. Nah, pengalaman saya nanti seperti apa? Itu nanti akan saya ceritakan, dan Mbak Gina sendiri seperti apa untuk pengantar nanti sebelum kita bercerita di channelnya Mbak Gina. Ini sebagai penutup dan pengantar. Jadi sebagai panikan nanti dari obrolan santai ini belum selesai, ini panjang banget, nanti berpindah gitu. Oke. Kuyang. Jadi emang Kuyang ini udah menasional ya. Dia debut duluan dibanding hantu lain di Kalimantan gitu. Jadi sebenarnya Kuyang itu bukan hantu sih, dia adalah manusia yang ngilmu. Dia bisa melepaskan lehernya, terbang dengan organ-organnya untuk menghisap darah. Itu yang aku tahu dari kecil gitu. Karena memang di desa aku waktu itu tuh santer banget Kuyang. Jadi tiap beberapa bulan Om Hao, kayak warga, saat itu nggak ada sosmed ya, cuman kita tuh udah tahu lagi ada Kuyang nih daerah sini, daerah sini. Ya. Dan orang tuh kalau lagi ada musim Kuyang gitu, warga yang cowok-cowok pasti kayak bakal di pos kamling ya, mereka tuh bakal berjaga, terutama misalnya ada yang mau melahirkan atau lagi hamil, bisa dijagain banget tuh. Makanya banyak juga kebudayaan, kepercayaan misalnya ibu hamil harus punya barang-barang tertentu. Terus kalau misalnya mau melahirkan harus ada barang-barang tertentu yang ada di dekat dia biar tidak didatengin Kuyang. Nah, Kuyang ini kenapa bisa seperti itu? Tujuan utamanya macam-macam. Apakah dia pengen awet muda, jadi dia ngilmu, apakah dia pengen kebal. Dan Kuyang ini nggak cuma cewek ya, tapi juga ada cowok. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa jadi Kuyang. Tergantung tadi tujuannya. Terus apakah Kuyang itu semua orang bisa? Bisa kalau ngilmu. Tapi ada juga yang turunan. Jadi memang warisan gitu. Warisan. Yeah. Jadi misalnya nih nenek si A Kuyang, terus dia sakaratul maut ya. Nah dia harus menurunkan ilmunya ke siapa, ke anaknya gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu kan turunan, mau nggak mau salah satu di generasi itu harus menerima ilmu itu. Tapi kalau yang ilmu ya dia belajar, entah dia ngilmu tapi kebanyakan menggunakan yang namanya minyak Kuyang. Jadi minyak Kuyang itu pun beda-beda warnanya. Ada yang khusus untuk kebal, ada yang khusus untuk memikat hati suami gitu. Minyak ini biasanya diolesin di leher. Nah itu tuh yang bisa memutus leher. Ya tentu saja untuk menghisap darah manusia, darah ibu hamil sih terutama dan melahirkan. Tapi juga kalau misalnya memang nggak ada stok ya saat itu bisa mencari darah perempuan yang lagi haid. Makanya kita dulu tuh waktu kecil, waktu di desa tuh kayak sangat takut banget sama yang namanya Kuyang. Karena kalau misalnya lagi di atas malam ada kayak cahaya merah gitu atau merah kejinggaan, itu tuh dipercaya Kuyang. Kuyang. Makanya warga-warga tuh bakal ngejar, karena kan dia bukan hantu ya, bisa fisik ya, bisa, makanya dikejar, bisa pakai, ada kepercayaan pakai centong nasi, terus bisa dikejar pakai sapu ijuk, atau nanti kalau dia udah ketemu nih badannya atau ininya, bisa dibunuh lah, dimatikan, badannya tuh diisi dengan paku, dengan beling gitu, biar dia nggak bisa masuk. Emang Kuyang itu di seluruh Kalimantan kayaknya pasti ada sih ceritanya. Iya, berarti badannya memang badan raga, Pak? Badan. Ini nggak ada jeroannya ya? Iya. Oh, jadi ya? naik sampai usus. Terbang dia. Pernah ada yang ketangkep secara real gitu? Secara real. Kalau saya sebagai saksi hidup ya belum pernah melihat gitu. Dijaring gitu misalnya? Enggak sih kalau saya, tapi kalau misalnya cerita-cerita doang ya dulu ya? Ya nggak tahu ya kebenarannya apakah itu benar. Memang ya ada cerita orang menangkap Kuyang gitu, Kuyangnya ketangkap, ini gini-gini ya. Sama Rinda kemarin itu kalau nggak salah. Iya, waktu saya kan? Di sana. Iya, oh berarti waktu itu. Iya Mbak, itu dan itu sempat mau diangkat atau apa itu nggak boleh gitu. Jadi bahkan setiap kota itu di kota itu Mbak, setiap RT RW itu setiap malam pos kamling jaga. Iya memang kayak gitu. Kalau udah lagi ada kedengaran isu Kuyang, pokoknya semuanya bakal kerja sama buat dijagain kampung gitu. Terus kalau siang dicari, biasanya kan dicurigai kalau orang pakai kerudung atau pakai shawl ditutup gitu, karena
Miturut cerita ini kelihatan bekasnya. Iya, gitu. ada bekasnya di sini. Kalau ke pasar itu saya dikasih tahu kok. Kalau siang itu juga kadang ke pasar gitu. Tapi mukanya pucat orangnya, kayak kehabisan darah katanya gitu. Orangnya yang real tuh loh Mbak. Oh iya. Yang dia balik lagi tuh. Kalau udah nyatu lagi badannya. Cuman ininya kayak biasanya ditutupin pakai apa gitu. Di pasar biasanya mereka kadang belanja gitu. Tapi ya nggak semua orang terus dituduh itu enggak. Iya gitu. bener. Oke Mbak Gina, ini sangat menarik sekali ini. Seru. Kolaborasi antara kisah tanah Jawa dan kisah tanah Borneo atau Kalimantan. Dan Sobat Jawa Nikah ini nggak selesai di sini, kita lanjut ke channelnya Mbak Gusti Gina dan tetap dukung channel kita berdua, baik channelnya Mbak Gusti Gina, kisah tanah Jawa atau Obrolan Santai. Dengan subscribe, nyalakan lonceng, tulis masukan, kritik dan saran hanya di kolom komentar, like jika suka dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Ya, saya masih penasaran ini seperti apa. Kita ngobrol lagi. Ayo. Tapi kita akhiri di sini dulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumateng.